Deklarasi Perempuan Prabowo. Dengan ini kami membacakan maklumat. Dengan meminta ridha Tuhan Yang Maha Esa, kami sekelompok emak-emak yang tergabung dalam Perempuan Prabowo menyatakan: 1. Siap mendukung secara kolektif berjuang untuk memenangkan calon Presiden Republik Indonesia. Siap mendukung secara kolektif berjuang untuk memenangkan calon Presiden Republik Indonesia. Bapak Haji Prabowo Subianto. Bapak Haji Prabowo Subianto. 2. Kami Perempuan Prabowo menyatakan. Kami Perempuan Prabowo menyatakan Akan berjuang memenangkan Bapak Prabowo. akan berjuang memenangkan Bapak Prabowo Dengan cara-cara dan strategi dan berintegrasi. dengan cara-cara dan strategi yang berintegritas. 3. Kami Perempuan Prabowo Kami Perempuan Prabowo akan berjuang dengan segenap akan berjuang dengan segenap dan kreativitas kami. kemampuan kreativitas kami. 4. Kami Perempuan Prabowo Kami Perempuan Prabowo akan senantiasa bersamanya untuk Bapak Prabowo bersamanya untuk Bapak Prabowo dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang santun, damai dan beradab. Jakarta, 22 Desember tahun 2023. Tertanda Ketua Umum Perempuan Prabowo Inga Mangundap, Sarjana Hukum. Sekian, terima kasih. Perempuan Prabowo sore ini mengadakan diskusi tentang ekonomi kreatif dalam rangka Hari Ibu dan juga bertepatan dengan debat cawapres. Jadi kami setelah ini akan nobar di posko Kopi Pagi ini. Dengan ini saya atas nama Perempuan Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Gumiwang, Ketum Kopi Pagi, atas kesediaannya untuk memfasilitasi kami mengadakan acara di sini. Juga kepada Bapak Hasan Nasbi dan tim dari Kopi Pagi, sehingga acara diskusi dan nobar bisa terlaksana dengan baik. Perempuan Prabowo sebenarnya cikal bakalnya dari tahun 2016 saya mendirikan Perempuan Peduli Nusantara. Tapi ketika terjadi Pilpres, saya terpaksa harus membuat saya Perempuan Prabowo karena saya memang sejak 2009 bergabung dengan Gerindra sebagai anggota DPP Gerindra. Dari Pilpres ke Pilpres terjadi perpecahan terus, sehingga memang harus dipisah antara yang hanya mau fokus di ekonomi, mereka ada di grup Perempuan Peduli Nusantara. Sedangkan untuk grup yang mau berpolitik dan pastinya mereka harus mengikuti saya, yaitu kita mendukung Pak Prabowo. Jadi saya di 2017 itu mencari emak-emak yang ada di daerah-daerah dan saya bisa membuat WA group mulai dari Aceh, Medan, Padang, Palembang, Lampung, dari Lampung ke Bandung, Solo, Jogja, Semarang, Sragen, kemudian Makassar, Gorontalo dan Manado. Tapi sejak Pak Anies deklarasi, terjadi lagi perpecahan dan itu benar-benar sulit banget untuk saya untuk memberi pengertian tentang strategi Pak Prabowo mengalah untuk menang. Dan sekarang terbukti strategi yang dijalankan Pak Prabowo ternyata berhasil. Bahkan sekarang Pak Jokowi dan semua relawannya, aku sempat merinding. Kita bersyukur ya kepada Tuhan, Pak Prabowo diberi kekuatan, kesehatan, dan tetap mengalah walaupun tetap Bapak di
fitnah, hoax, dibully macam-macam, tapi Bapak terus jalan. Dan sekarang walaupun dengan jumlah yang tersisa separuh dari kami perempuan Prabowo, tapi kami adalah yang militan, sedangkan yang udah lari ke sebelah itu sekarang bahkan mereka galau melihat kita, karena mereka udah lihat nih tanpa pilpres aja kayaknya Pak Prabowo pasti menang ini. Amin. Tapi kami tidak akan lengah, kami tetap akan berjuang memantau agar semua teman-teman dan keluarga kita datang ke TPS tanggal 14 Februari. Pendidikan Perempuan Peduli Nusantara di 2016. Hanya waktu ada Pilpres, saya terpaksa harus bikin saya Perempuan Prabowo karena kita terpecah kan. Nah, sejak itu Perempuan Peduli Nusantara mengikuti program OKOC dari Mas Sandi. Sampai sekarang pun kami masih menjadi penggerak dari OKOC. Dan saya gembira sekali waktu saya ketemu dengan Mas Angga. Ternyata Mas Angga bikin Reknas ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa nyambung nantinya gitu. Karena saya sebagai penggerak jujur ini emang benar-benar kreatif ya, terutama yang 3 tahun pandemi itu. Ya kan, suami-suami banyak PHK. Gila aja yang namanya ibu Sita lagi memperdoakan. Dia tuh baru operasi ya. Mereka masih rumahnya di Alam Sutra, dia naik mobil, suaminya nggak ada di rumah ternyata. Jemput saya di Pondok Cabe. Saya bilang udah minta izin sama suami, enggak. Terus kalau ada pasti gue nggak dikasih ini. Bilang kan sampai kayak gitu militansinya gitu loh. Iya kan? Ada lagi nih namanya Jordan. Dia tuh guru bahasa Inggris. Baru ngajar tuh. Pokoknya jawabannya, duh kayaknya gue bilang nggak apa-apa deh kalau saya datang gue nggak apa-apa. Tapi datang juga kan. Ya kayak gitu padahal dia punya anak juga yang juga berkarir, suaminya juga ada gitu, tapi tetap aja kalau urusan Prabowo bisa lupa deh, kayak gitu militansinya dari perempuan Prabowo gitu. Halo. Belum. Wah, moderator kita gimmick hari ini, Bu. Sebenarnya ini udah tahu karena saya ketawa bareng. Kebetulan kita adik kakak kandung. Jadi kan di samping kita ada mama dan nenek gitu. Kebetulan dulu saya di bidang kuliner juga pernah. Saya dulu jualan di masih umur 18 tahun itu masih bikin puding karamel, puding yang soft gitu. Sampai akhirnya saya menjadi produsen pertama dari anak langsung. Saya datangkan ke sini, di situ saya kemas sendiri, itu yang saya jualkan. Lalu padam lagi karena ya jiwa muda kan masih nyoba-nyoba gitu. Di bagian fashion, di bagian baju, akhirnya mungkin udah capek nyoba-nyoba. Akhirnya menetapkan hati saya membangun perusahaan event organizer. Itu yang utama. Sama selanjutnya punya amanah untuk di bidang legalisasi. Jadi untuk ibu-ibu yang butuh izin usaha, bikin perusahaan, itu tuh bisa nanti saya bantu gitu. Sama terakhir satu lagi konsultan F&B. Jadi kalau misalnya ada yang mau bangun F&B itu bisa tuh dari awal dicariin karyawannya, di training, gimana cara jadi waiters, gimana cara mengelola manajemen F&B, processingnya, stock opnamnya, quality control semuanya. Itu sih. Iya, betul. Memang saya termasuk unik orangnya. Jadi saya tuh suka sesuatu yang agak kurang umum, challenging. Sampai sekarang saya masih suka sesuatu yang challenging. Nah, cuma untuk kita ngobrol related to this topik ini, industri kreatif. Saya itu pernah waktu itu saya ditipu orang tahun 2015 kalau nggak salah. 2015-2016 saya ditipu. Saya kan bisnis saat itu. Saya main project, saya kena tipu. Nominal cukup besar.
Setelah itu saya sampai mendekati yang namanya bangkrut. Itu udah pasti bangkrut sih sebetulnya. Tinggal nyawa hidup itu mungkin tinggal 10%. Miliaran saya ditipu orang. Pada saat itu saya terpuruk ya sebagai pengusaha ya. Terpuruk, harus jual segala sesuatu. Nah, sampai suatu hari saya udah gak bisa mikir lagi. Saya di rumah saya mikir, ini saya mau mulai bagaimana supaya bangkit dari keterpurukan ini. Nah, waktu itu saya tiba-tiba ingat, saya kan orangnya suka jajan. Nah, pada masa itu, ibu-ibu mungkin pada tahu ya, IT tahu nggak IT? IT ya. Nah, jadi ceritanya, aku tuh suka minum IT, tapi kalau saya jalan-jalan misalnya ke Thailand, saya tuh suka banget IT. Saya bilang, ini IT, rasanya enak dan wangi, dan lidahnya tuh sesuai sama lidah Indonesia. Waktu saya lagi bangkrut, saya cari inspirasi, gue mau ngapain? Akhirnya saya buat IT di rumah. Saya buat IT di rumah, coba-coba sendiri. Akhirnya saya bilang sama suami saya, besok gue mau jualan IT. Iya kan ya, dari yang ngurusin proyek ya Bu ya, mau jualan IT. Siapa bilang? Aku mau jualan IT di depan aja, di depan rumah. Gak usah pakai apa-apa, pakai meja dapur, meja inilah, meja yang ada aja. Nanti kita beli aja, aku bilang. Tenda 200.000 yang di Lotemart, 200.000. Saya pasang lah saya itu. Saya jual sendiri loh Bu, karena saya tipikal orang yang gak maluan orangnya. Mau naik Mercy oke, naik motor bebek oke kalau saya. Jadi saya buat IT. Hari itu saya jualan, harganya saya jual 10.000 Bu. Zaman itu orang itu lagi ngetopnya tuh merek Dum, harganya 22.000. Saya pikir saya jual 10.000 aja. 10 itu nggak 10 hari pertama. Saya jual sendiri, lama-lama mulai coba. Ibu percaya nggak? Dalam waktu 6 bulan dari saya jaga sendiri di pinggir jalan, saya punya brand namanya Siap IT. Dalam waktu 6 bulan sejak saya memulai, saya punya 50 cabang sampai di Bali. Dalam waktu 6 bulan. Jadi saya bilang sama suami saya, pada dasarnya melakukan sesuatu itu yang paling penting apa? Tekad. Menurut aku Ibu ya. Jadi gini, kalau orang udah biasa hebat, biasa maksudnya yang namanya pengusaha ya, bisa membangun banyak karyawan banyak, tiba-tiba bangkrut, itu susah sekali Bu untuk bangkit. Yang membedakan kita itu apa? Mental kita. Apakah pada saat kita lagi hancur, kita masih mau berdiri di apa tuh istilahnya kesombongan kita, gue ini orang keren gitu. Terus kalau lu keren, mau keren-kerenan terus tapi lu bangkrut, terus lu mau ngapain? Gak usah hidup, gak usah keluar, gak usah nyari makan. Pengalaman pribadi saya, uang yang dari 10.000 Bu satu gelas, omset saya ingat banget. Dari satu cabang, saya buka di mall, saya buka di pinggir jalan. Ibu tahu saya buka di mana? Pertama saya pitching Siap IT, itu saya nulisin list Indomaret sama Alfamart Bu. Jadi saya lisin Indomaret sama Alfamart, waktu itu kita sewanya itu 500.000 di teras Indomaret. Saya hitung, wah kalau kayak gini sewa 500.000 ya kan. Modal untuk gerobak bikin sendiri paling cuma 1 jutaan lah ya, bahan-bahan. Jadi saya mulainya dari Indomaret, Alfamart. Jadi satu toko saya itu omsetnya itu pada saat itu ya, itu bisa sehari itu paling sedikit 500.000 di depan Indomaret. Untuk menghasilkan uang menjadi ratusan juta, caranya bagaimana? Jadi banyakin Indomaretnya. Jangan satu, kalau satu 500.000, kalau 10, 5 juta. Kalau 50 cabang punya saya, dikali-kali gitu. Jadi menurut aku seorang ibu-ibu lah, emak-emak lah sebutannya,
mau atau tidak mau punya kreativitas atau mencoba, itu menurut saya balik lagi ke orangnya. Kalau dia benar-benar mau, satu, kedua, nggak tahu malu itu penting. Betul. Nggak tahu malu itu penting. Putus urat malu. Nah saya itu jalan sendiri Bu. Bener-bener saya yang jadi mbak-mbak depan Indomaret itu. Kenapa saya nggak malu loh? Alhamdulillah puji Tuhan ya. Tetap kita dapat uangnya ratusan juta dari nominal yang 10.000. Jadi jangan anggap enteng singkong. Jangan anggap enteng singkong yang kita bisa masak, tempe mendoan yang bisa kita masak. Kalau diseriusin, nggak pakai malu, terus berusaha, insya Allah ada jalannya. Dan itu dunia kreativitas kita sendiri yang berkreatif ya Bu ya. Itu. Terima kasih.